Hai guys. Ya, channel aku akhirnya kembali ya. Udah lama banget, sekitar ntar aku cek dulu. Sekitar 9 bulan lalu. Udah lama juga ya. Nah, jadi hari ini aku bakal lanjutin lagi. Hari ini aku bakal cerita tentang PAS, yaitu singkatan dari penilaian akhir semester. Ini cerita asli, bukan cerita hayalan. Dan kenapa aku bilang begitu? Karena kalian lihat aja tentang apa channel ini. Oke, oke, back to topic. Jadi aku mulai dari mana? Oke, aku mulai aja dari hari Kamis. Ya, maaf kalau langsung loncat ke hari Kamis. Nah, kembali lagi. Jadi hari Kamis itu pelajaran B Inggris sama PJK. Nah, di sini juga kebetulan teman-teman aku tuh lagi tumben ngetes ke teman-teman aku gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Dan termasuk aku juga gitu kena tes. Nah, kita langsung aja ke ujian ya. Aku ngelompat mulu dah ceritanya. Nggak apa-apa. Nah, di sini aku juga ada soal yang keluar dan ada yang kagak keluar gitu. Nah, maaf maaf guys, aku ngomong nah mulu. Jadi ada dua kejadian yang aku masih ingat sampai sekarang. Pertama, soal kayak nomor-nomor terakhir gitu. Kok nggak salah dah. Kita dibantuin. Nah, kita dibantuin tuh. Ya, soalnya ini 3 kertas gitu, isinya bahasa Inggris semua dah. Wow. Jadi dosen Inggris saya. Nah, diterjemahin tuh sama bu guru kelas kami gitu. Dan sekarang kejadian yang kedua. Jadi ada temen aku namanya tuh sebut aja Kaneki. Aja dah, udah amat. Udah amat. Ya udah. Nah, dia tuh lumayan terkenal, aku juga nggak tahu sih karena apa dia terkenal. Yang pasti waktu ulangan dia tuh kayak kesusahan gitu, soalnya dia juga nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Aku juga ngerti sih sama. Jadi digulung-gulung kertasnya jadi kayak kotak gitu, terus dibuang. Dan habis dia buang aku nggak bisa jelasin apa yang terjadi. Setelah itu, walaupun aku lihat, tapi setelah agak lama dia buang, temen aku si Kaneki dipanggil buat kasih tahu semua nomor ya. Kok kok nomor sih? Nomor yang susah gitu. Nah, setelah itu semua siswa langsung sholat zuhur dan temen aku juga si Kaneki suruh sholat dulu gitu. Nanti dilanjutin lagi sama bu guru. Dan ya, kita langsung skip ke pelajaran PJOK. Nah, aku juga mau ngasih tahu kalau habis sholat zuhur tuh kita ya ada istirahat. Jadi ada istirahat juga gitu loh. Nah, kembali lagi. Jadi waktu itu ulangan PJOK aku nyontek ke rangkumanku dan aku juga bawa rangkuman gitu buat baca-baca. Nah, mana caraku? Nyontek. Nih, aku jelasin. Jadi aku kan duduk di kursi. Ya lah masa aku duduk di genteng. Nah, depan kursi aku tuh meja dan meja dan kolong meja gitu. Duh, aku tadi sampai mana lagi? Dan kolong mejanya tuh yang kayu gitu dan kolong meja aku taruh rangkumannya. Ini aku jelasin cara aku lihatnya. Aku juga kasih tahu kalau jarak antara salah mulu dah. Jarak antara atas meja sama bawah meja itu cuman palingan ya 2 sampai 3 sentimeter. Nah, udah tadi yang duduk di kursi tinggal gini atau begini. Nah, untung juga nih kalau temen-temen aku tuh lagi ada tengah. Soalnya jadi ya aku pakai trik tadi. Mau ngapain sih? Kan kalau aku ketahuan nyontek
Rangkuman, mungkin rangkuman aku bakal disita atau kayak begini. Gak mungkin aku bakalan digituin sama guru aku. Nah, sekarang keulangan MTK. MTK. Nah, mungkin untuk MTK aku ceritanya agak sebentar. Nggak tahu juga sih. I don't know. Sebentar atau lama. Yang jelas, maaf kalau lebih lama dari cerita awal. Oke, ke ceritanya. Jadi aku datang sekolah. Nah, kebetulan awalnya aku ngira aku yang datang duluan. Nah, ternyata malah panggil aja namanya Asuma deh. Ya, aku nggak ada nama lain. Nah, dia yang datang pertama dan kedua namanya Giwa aja dah. Nggak ada nama lain ya, nama Wibu. Dan ketiga, ya kata Pak Guru yang ada di atas. Dan kata Pak Guru yang ada di situ suruh ke aula atas dulu. Ya udah kita ngomong apa sih? Kita bertiga ke atas dulu. Nah, ternyata lepas di atas sepi. Sepi gitu loh. Nah, kita nunggu gitu beberapa menitan. Nah, lepas beberapa menitan kemudian, beberapa menit, beberapa menit kemudian temen aku yang datang kedua itu si Giu, dia pengen ke kelas. Ya udah, kita ke kelas bertiga. Nah, ada tim genap. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu, sekolah aku tuh dibagi tim genap sama tim ganjil gitu. Nah, kembali ke topik. Jadi lepas kita mau masuk masih ada tim genap. Ya udah kita tunggu sampai mereka keluar baru kita masuk gitu. Nah, ada dua temen aku yang baru datang kalau nggak salah. Nah, aku ngomong, nah udah berapa kali ya? Ngomong apa sih? Udah maaf, maaf aja ya kalau aku nggak jelas dan ngomong keseringan. Oke. Lepas waktu itu bu guru kelas kita keluar ngomong begini. Nanti kalian dikasih tiket tapi harus bayar. Aku bilang beneran bu, menyedihkan. Duitku buat jajan setiap hari, tapi aku nggak setiap hari jajan sih, dipalak dong. Dan ternyata guruku bercanda. Kita langsung skip ke waktu mau masuknya. Jadi lepas teman-teman aku berempat pengen masuk, ya udah karena udah kosong juga kan gitu. Nah, kita semua masuk tuh dan kita langsung ulangan. What? Oh my god, man. Seharusnya kita tuh kayak apa ya? Nunggu teman-teman yang lain dateng. Terus lepas kita dateng tuh disambut dengan damai gitu kayak gini. Malah seharusnya begitu ya kan, tapi ya udahlah. Dan ini adalah cerita kedua yaitu cerita yang terakhir. Nah, kita tuh suruh ke masjid buat sholat duha gitu dan aku juga
Kan sekarang sekolahku kalau sholat ngomong apa sih? Sekolahku kalau sholat di sekolah tuh ya di masjid. Nah, ini nih yang mau aku cerita. Tadi kelas sama masjid aku tuh lumayan jauh sekitar 7 sampai 10 meter ya. 7 sampai 10 meter tuh jauh nggak sih? Nah, jadi semua siswa tuh harus pakai sendal. Dan bagi kalian yang nanya, di mana aku naruh sendal? Jadi, kalau buat naruh sendal itu kayak ada tempat khusus gitu buat naruh sendalnya. Dan tempat khusus itu juga dibuat sama sekolahku sendiri gitu. Oke, back to topic. Jadi, lepas di masjid, aku ya wudu dulu terus baru sholat. Nah, di sini kejadiannya. Terjadi waktu itu. Aku tuh terburu-buru banget gitu loh. Sampai tempat khusus buat sendal itu aku kelupaan. Ya, maaf aja. Dan aku langsung cerita yang terakhir. Nah, waktu itu masanya buat dibantuin lagi. Gitu. Nah, waktu itu masanya buat dibantuin lagi gitu. Yang pertama yang baru masuk tadi. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kita ke kejadian yang aku masih ingat sampai sekarang. Jadi waktu itu ada soal pembagian. Nah, ada satu temen aku si Kaneki gak tahu hasil dari pembagian tersebut. Nah, waktu itu juga bu guruku bilang sebenarnya pembagian sama perkalian itu sama, tapi dibalik aja gitu. Nah, mulailah si Kaneki temen aku nyari jawabannya di buku MTK-nya. Dan dia juga catat tabel perkalian. Dan lepas dia lagi nyari jawabannya, kata bu guruku, jangan lihat, hitung sendiri. Temen-temen aku waktu itu kalau nggak salah ketawa dah. Kalau nggak salah. Dan di situ hokinya aku kan juga punya tabel perkalian. Terus aku lihat dan bagi kalian yang nanya kenapa aku nggak ketahuan. Ya karena buku yang ada tabelnya kena tumpuk sama buku MTK ku. Hehe. Ya udah, jadi segitu aja ceritanya. Dan maaf juga kalau ceritanya muter. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi ya bye bye semuanya. 気づけば誰ももうどこにもいない歪んだ世界に魔法の言葉で光が差すなら飛びつくんだろう